Ya halo, tadi saya sudah buat ya mengenai cinta pihak ketiga versi pendek agar bisa dimasukkan lagu Frente. Lagu lama itu menurut saya lebih kena ya, tahun 92 Frente. Tapi itu memang di remix, bukan di remix ya, diperbaharui di tahun 2024. Lirik lagunya tuh bisa kamu searching ya di Google terjemahan. Kalau yang saya pahami itu sang Frente itu, Frente itu band sebenarnya. Every time I think of you, I get a shot right into a bottle of blue. It's not a problem of mine, but it's a problem I find. Living the life that I can't leave behind. Setiap aku mikirkan kamu, aku mendapatkan suatu I get a shot right into a bottle of blue. Jadi kayak langsung sedih gitu loh tiap mikirin seseorang itu. Sebenarnya itu bukan masalah aku, it's no problem of mine, but it's a problem I find. Masalah bukan masalah aku, tapi masalah yang aku temui untuk menjalani suatu kehidupan yang tidak bisa aku tinggalkan begitu saja. There's no sense in telling me the wisdom of a fool won't set you free. Tidak ada indera, tidak ada perasaan yang bisa memberikan aku untuk bisa aku meninggalkan suatu kebodohan. The wisdom of a fool won't set you free. Jadi kebijaksanaan dia yang layaknya orang bodoh, fool, won't set you free. Gak mau melepaskan sang lelaki itu pergi karena yang nyanyi cewek ya. Ya itu bukan hanya inspirasi dari VNT aja ya. Sesepi-sepinya saya malam-malam ya itu kalau nggak nanya mantan dan juga pihak ketiga. Awalnya biasanya ada yang ngaku HTS-an, ujung-ujungnya ngakunya pihak ketiga, pantesan ya. Even 3 kartu aja tuh bisa kelihatan kalau cowoknya ada 2 atau ceweknya ada 2. Kalau dalam asmara ya, kesatria dan raja. Walau alam bisa saya pastikan, walau alam itu hanya Tuhan yang maha tahu, semesta yang maha tahu ya. Kalau 2 kesatria itu biasanya 2 laki-laki kalau dalam asmara. Kalau dalam pekerjaan ya itu ya kamu harus ada perjuangannya seperti itu kalau di saya. Oke, ini bagi kamu yang menjalani pihak ketiga. Pihak ketiga itu pasti kamu tahu ya, orang lain selain pasangan komitmen yang resmi, yang sebenarnya mendua ya, mendua. Jadi selain pasangannya dan yang lain ada juga tuh judul mendua dari Audi ya. Tapi kalau aku lihat di petakat-petakat lain yang saya contek juga ya, gampangnya biar ditulis di kotak hijau pihak ketiga. Jadi kalau pihak ketiga bilang aja, kalau kamu jadi pihak ketiga seperti itu. Oh ya, kalau saya live ya, satu koin Harmony itu saya hargai banget, tidak ada prioritas. Jadi mau Harmony atau mau berapa koin, yang ngetik duluan stiker terbang, habis itu yang ngetik duluan, itu aja ya. Jangan kalian sama sekali nggak ada koin tapi maunya dibacakan detail. Kalau dikasih nasihat dalam artian kan saya selalu bilangnya, kalau memang lagi nggak ada antrian, udah sepi, mau nanya tapi nggak pakai saya bukakan kartu, kalau mau silahkan ya. Tapi kalau misalnya nasihat saya tidak bisa kalian terima dengan baik, ya udah silahkan ke penasihat lain, ke psikolog, nggak ada masalahnya ya. Modal sedikit gitu loh ya, 200 rupiah mungkin kalian beli 248. Makanya saya sarankan ke www.tiktok.com _coin, itu yang ada di bio saya itu loh, diskon 25%. Oke, saya tidak dapat apapun dari itu hanya membantu kalian saja. Yang pasti mah TikTok logikanya dia untuk tidak terlalu berat mungkin ya, membayar ke Android atau ke iOS. Jadi dia ada website sendiri gitu loh. Oke, udah panjang kali lebar cinta kalian yang sedang menjalani cinta pihak ketiga. Jadi kamu punya pasangan nih, tapi kamu juga punya orang lain yang kamu cintai dan kalian berhubungan, oke? Atau entah kalian dua-duanya nih, kamu bisa cewek nih udah punya suami, contoh, dan kamu cinta dengan cowok lain, dan cowok lain itu juga udah punya cewek, udah punya istri, dan kalian menjalin hubungan, itu cinta pihak ketiga. Entah salah satu di antara kalian yang sudah ada komitmen resmi, yang satunya lagi enggak, atau dua-duanya. Intinya sih mendua ya, tapi dikatakannya pihak ketiga karena kamu dijadikannya orang ketiganya ya, yang dalam artian pihak pertama ya orang yang kamu cintai, pihak kedua pasangan resminya, pihak ketiga kamunya, seperti itu loh. Oke, ini menyambung part 1 ya. Kamu yang lagi menjalani cinta pihak ketiga, gambarannya seperti apa sih untuk saat ini dan ke depannya? Masalah lama bisa diselesaikan, tapi laki-laki nggak kepake ya. Laki-laki nggak kepake, ini personifikasi laki-laki kalau dalam asmara ya, adventurous, petualang. Tapi ini nggak kepake karena buat cewek dan cowok juga. Ini nampaknya ya, 4 pedang, nyaman, butuh waktu istirahat. Bisa kalian menjalani pihak ketiga, cinta pihak ketiga ya.
Bisa dikatakan oke lah perselingkuhan ya. Ini kelihatannya kalian ada yang gak nyamannya, mulai bosan dengan pasangan masing-masing. Karena ini 4 pedang nyaman, butuh waktu istirahat. Jadi kayak butuh jeda gitu loh, butuh jeda dari pasangannya. Butuh jeda untuk hal yang gak baik ya. Kebosanan itu dilakukan dengan, tapi cinta itu gak pernah salah. Tapi gimana caranya kita menjalani hubungan percintaan itu tanpa melukai orang lain. Ya kalau gamblangnya sih sampai 4 pedang nyaman, butuh waktu istirahat. Kamu kayak pengen nyamanin diri kamu sendiri, butuh waktu istirahat dari pasangan resmi kamu. Jatuhnya kamu ketemu dengan pasangan lain yang kalian menjalin hubungan percintaan, tapi ujung-ujungnya sih ada keruntuhan dan kegagalan. Fase dimana kalian pasti ada berantemnya, berantem dengan pasangan resmi, berantem dengan orang pihak ketiga itu karena tidak bisa memutuskan mana yang harus diseriusin. Walaupun ada 6 tongkat lagi, perjuangan cinta yang menghasilkan keberhasilan cinta. Ini entah kamu memperjuangkan cinta dengan pasangan atau kamu sekaligus memperjuangkan cinta dengan pihak ketiga supaya nggak ketahuan, supaya bisa terus berlanjut. Ini take and give, saling memberi saling menerima, bukan hanya soal bukan soal uang, karena bukan soal pekerjaan. Tapi kelihatannya kamu masih ingin menjalani hubungan dengan orang yang bikin kehancuran dalam pasangan resmi kamu, yang masih ingin kamu perjuangkan dua-duanya kelihatannya untuk kamu bisa menjalani dengan pasangan resmi kamu sekaligus dengan orang ketiga itu. As pedang kekuatan menyelesaikan segala masalah, karena bagi kamu masalahnya ya kamu tidak pengen ketahuan dan kamu tidak ingin bosan ya. Sebenarnya kamu masih sayang sih kelihatannya dengan pasangan resmi kamu, cuma kamu belum bisa lepas aja, kayak lagu Frente itu belum bisa lepas dari orang yang dia cintai. Pada orang itu kamu tahu dia sudah punya pasangan, atau bahkan kamu juga udah punya pasangan. Jadi kamu merasa ingin menyelesaikan segala masalah itu dengan sesuatu yang bagi semesta itu bertolak belakang. Tapi ialah bertolak belakang dan ketidakpuasan kamu. Kamu yang gak puas dengan komitmen resmi kamu, tapi kamu masih ingin menjalani hubungan dengan yang lain. Bertolak belakang dengan apa yang semesta katakan baiknya mah kalau udah komit. Ya semesta itu Tuhan, pencipta semesta Tuhan. Bertolak belakang dengan kondisi ya, dimana kalau udah komit ya komit lah. Jangan kamu mencintai orang lain. Memang cinta itu nggak pernah salah, tapi gimana kamu bisa memperbaiki kondisi yang sudah terlanjur ya. Disarankan sebaiknya ada 9 tongkat pemulihan untuk kamu bisa ada cadangan kekuatan untuk bisa kembali kepada jalan yang benar ya. Entah kamu, aduh amit-amit ya, aku nggak sarankan. Entah kamu memutuskan baik-baik kalau masih pacaran ya pasangan resmi kamu, dan kamu lanjut dengan yang baru untuk memulihkan kondisi supaya nggak bertolak belakang ya. Udah punya pasangan resmi dan yang baru. Tapi kalau kamu sudah menikah, saran aku, apapun masalah kamu yang membuat kamu mentiga, sebaiknya kamu bicarakan dengan pasangan resmi kamu baik-baik, pemulihan supaya kalian bisa kembali bersama. Dan mau nggak mau juga harus memulihkan keadaan dengan sang pihak ketiga itu dengan mengatakan, mohon maaf, kelihatannya aku tidak bisa lagi melanjuti hubungan dengan kamu. Ini untuk kedua belah pihak, katanya 9 tongkat dan 6 tongkat ya. Seperti itu gambaran. Intinya mau ujung-ujung kamu harus milih salah satu ya, dan harus bertanggung jawab dengan pilihan awal kamu seperti apa sih kalau sudah komit ya. Terima kasih.